Pernah nggak sih Anda baca sesuatu yang saking ritmisnya rasanya itu udah kayak lagu? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu surah paling puitis di dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman. Ini bukan sekedar tulisan loh, ini tuh kayak sebuah simfoni yang ngajak kita buat ngelihat dunia dengan cara yang beda banget, penuh dengan rahmat yang seringnya ya kita lupain. Yuk kita mulai. Nama Al-Rahman itu bukan cuma judul ya, ini tuh denyut jantung dari keseluruhan surah ini. Artinya, yang maha pengasih, sebuah sifat yang saking luasnya mencakup segalanya. Tiap ayat yang bakal kita lihat nanti, itu adalah pancaran dari kasih sayang yang tanpa batas ini. Anggap aja ini lensa yang bakal kita pakai buat memahami semua pesannya. Oke, jadi surah ini dibuka dengan sebuah undangan buat kita, buat benar-benar melek. Yang maha pengasih seolah-olah menyajikan sebuah galeri anugerah, baik yang bisa kita sentuh langsung, maupun yang cuma bisa kita rasain. Ini tuh pengingat tentang semua hal luar biasa yang sering banget kita anggap biasa aja. Coba perhatikan deh urutannya, ini menarik banget. Sebelum ngomongin tentang penciptaan manusia, surah ini justru menempatkan Al-Quran sebagai anugerah nomor 1. Ini tuh nunjukin sesuatu yang penting banget. Pengetahuan dan bimbingan rohani itu dianggap rahmat yang bahkan mendahului keberadaan fisik kita. Baru setelah itu, kita disebut penciptaan manusia. Kalimatnya singkat, tapi maknanya dalam banget. Pernah nggak kita beneran berhenti sejenak dan sadar kalau keberadaan kita sekarang ini, nafas yang kita hirup detik ini juga, itu adalah sebuah anugerah langsung? Dan ini nih yang bikin kita beda. Kita dikasih al-bayan. Ini bukan cuma soal bisa ngomong ya, tapi ini kemampuan untuk berpikir jernih, menyusun ide, dan memahami dunia. Inilah anugerah akal dan ekspresi yang jadi cikal bakal peradaban, seni, sampai ilmu pengetahuan. Nah, sekarang pandangan kita diajak buat lihat ke langit. Matahari dan bulan itu bukan cuma bola api dan batu yang gerak sembarangan. Mereka itu seolah menari di orbit yang udah dihitung dengan presisi luar biasa. Keteraturan inilah bentuk rahmat yang tersembunyi. Coba bayangin, tanpa ini gak bakal ada musim, gak ada waktu, dan gak ada kehidupan seperti yang kita kenal. Ternyata gak cuma benda langit, alam di sekitar kita juga ikut serta. Dari bintang di galaksi jauh sampai pohon di halaman rumah kita, semuanya itu tunduk, maksudnya bergerak selaras dengan hukum alam yang udah ditetapkan. Ini gambaran harmoni kosmik yang luar biasa, di mana setiap elemen itu menjalankan perannya dengan sempurna. Disinilah konsep kunci diperkenalkan, mizan atau keseimbangan. Coba lihat 4 langkah ini. Pertama, Tuhan menciptakan alam semesta yang seimbang. Kedua, Dia menetapkan standar keadilan. Ketiga, kita diperingatkan supaya jangan merusak keseimbangan itu. Dan keempat, kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan itu dalam hidup kita. Ini adalah transisi keren dari hukum alam ke tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Oke, setelah memaparkan semua anugerah ini, surah ini melakukan sesuatu yang sangat unik. Tiba-tiba surah ini berhenti sejenak dan mulai mengajukan sebuah pertanyaan. Bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang. Sebuah pertanyaan yang rasanya nusuk langsung ke hati kita dan jadi inti dari seluruh pesan surah ini. Tapi tunggu dulu, sebelum pertanyaan itu dilontarkan, kita diingatkan kalau kita nggak sendirian. Pesan ini ternyata ditujukan untuk 2 jenis makhluk yang punya kehendak bebas. Manusia yang dari tanah dan jin yang dari api. Ini menegaskan kalau tantangan untuk bersyukur itu sifatnya universal, berlaku untuk berbagai bentuk kehidupan. Dan inilah pertanyaan itu. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan ini bakal jadi referen yang terus berulang. Semacam jangkar yang mengikat seluruh surah ini. Ini bukan pertanyaan biasa, tapi lebih kayak cermin yang disodorkan ke hadapan kita. Surah ini kemudian ngasih contoh-contoh lain lagi. Dialah Tuhan 2 timur dan Tuhan 2 barat. Maksudnya apa? Ini tuh merujuk ke titik paling ujung matahari terbit dan terbenam saat musim panas dan musim dingin. Kemampuan kita buat mengandalkan siklus musim yang teratur ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa, yang bikin kita bisa bertani dan hidup. Coba lihat keajaiban alam yang satu ini. Keren banget. Ada pertemuan antara 2 lautan, di mana air tawar dan air asin ketemu, tapi nggak bercampur. Seolah-olah ada pembatas tak kasat mata di antara keduanya. Ini adalah gambaran nyata tentang keteraturan ilahi, sebuah berkah tersembunyi yang menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh. Dan pertanyaan itu balik lagi. Tapi kali ini rasanya lebih berat. Setelah melihat keteraturan langit dan keajaiban di bumi,
Gimana ceritanya kita masih bisa mengingkari sumber dari semua ini? Setiap pengulangan itu rasanya kayak ketukan di pintu hati kita yang nanya, kamu masih belum lihat juga? Nah, di tengah-tengah rentetan anugerah ini, tiba-tiba nadanya berubah. Kita diingatkan kalau semua yang ada di bumi ini sifatnya sementara, bakal binasa. Cuma wajah Tuhan yang abadi. Ini adalah titik balik yang penting banget. Pengingat bahwa semua nikmat ini pada dasarnya adalah ujian yang akan membawa kita pada pertanggungjawaban. Sekarang, suasananya berubah drastis. Dari keindahan ciptaan, kita beralih ke hari perhitungan. Ceritanya seolah mau bilang kalau pengingkaran itu ada konsekuensi seriusnya. Rasa syukur itu ternyata bukan cuma perasaan, tapi pilihan yang punya dampak abadi. Gambaran hari perhitungan ini dimulai dengan adegan yang, mengguncang banget. Langit terbelah. Semua tatanan alam semesta yang kita kenal mulai hancur, menandakan akhir dari sebuah zaman. Pemandangannya berlanjut dengan warna yang mengerikan. Langitnya nggak lagi biru, tapi berubah jadi merah mawar kayak minyak yang berkilauan. Sebuah gambaran yang indah, tapi sekaligus bikin ngeri. Gambaran kekacauan yang total. Di hari itu, udah nggak ada lagi topeng yang bisa dipakai. Teks ini menggambarkan gimana pertanggungjawaban itu begitu langsung dan nggak bisa dihindari. Para pendosa bakal dikenali dari tanda-tanda mereka, dan mereka akan menghadapi keadilan tanpa bisa ngeles lagi. Pengulangan pertanyaan di bagian ini rasanya kuat banget. Sekarang pertanyaan ini secara langsung nyambungin tindakan mengingkari nikmat dengan akibat yang mengerikan ini. Jadi jelas, penyangkalan itu bukan tindakan tanpa konsekuensi. Oke, setelah suasana tegang tadi, sekarang teks ini beralih buat menyelesaikan ceritanya dengan tema terakhir, deskripsi yang sangat jelas tentang surga bagi mereka yang soleh dan bersyukur. Ini adalah sisi lain dari koin keadilan ilahi. Gambaran surga di sini tuh detail banget. Bukan cuma konsep abstrak, tapi seolah realitas yang hidup. Coba deh bayangin, taman-taman dengan pohon yang rindang, dua mata air yang gak pernah berhenti mengalir, dan setiap jenis buah ada semua, berpasang-pasangan. Ini adalah tempat istirahat dan kedamaian yang sejati, balasan buat mereka yang tahu cara bersyukur. Dan dengan begitu, narasi utama ini ditutup dengan kembali memuji Tuhan, membawa surah ini jadi sebuah lingkaran yang utuh. Dimulai dengan namanya, Ar-Rahman, dan diakhiri dengan menegaskan kembali keagungan dan kemuliaannya. Jadi, surah Ar-Rahman ini mengajukan pertanyaan yang sama sebanyak 31 kali. Ini bukan tentang milih nikmat mana yang jadi favorit kita. Tantangannya lebih dalam dari itu. Pertanyaannya bukan nikmat mana yang paling penting, tapi nikmat mana yang kamu berani dustakan. Setelah melihat keagungan ciptaan dan konsekuensi dari pengingkaran, surah ini seolah meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Dengan semua bukti ini, apakah mengingkari itu masih sebuah pilihan?